Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gwen Ilona Destiariani, absen 11 dari kelas 10A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis awan dan atmosfer. Langsung saja ke materinya dan jangan lupa disimak ya. A few moments later. Awan adalah kumpulan titik-titik air atau kristal-kristal es yang melayang-layang di udara. Terbentuknya awan adalah akibat adanya kondensasi, yaitu perubahan wujud dari uap air menjadi titik-titik air. Menurut Komisi Cuaca Internasional 1894, bentuk awan dibagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu awan tinggi, awan sedang, awan rendah, dan awan dengan perkembangan vertikal. Yang pertama ada kelompok awan tinggi. Awan tinggi adalah awan yang terdiri dari kristal-kristal es. Awan ini berada pada ketinggian 6-12 km. Jenis awan ini disirikan dengan kata siro atau cirrus. Contohnya cirrus, cirrocumulus, cirrostratus. Yang kedua ada kelompok awan sedang. Awan sedang yang terdiri dari butiran-butiran air dan kristal-kristal es. Awan ini berada pada ketinggian 2-6 km. Jenis awan ini disirikan dengan kata alto. Contohnya altocumulus dan altostratus. Yang ketiga ada kelompok awan rendah. Awan rendah terdiri dari butiran-butiran air bercampur dengan kristal-kristal es. Awan ini berada pada ketinggian 0,8-2 km. Jenis awan ini ditandai dengan kata strato, yaitu contohnya stratocumulus, stratus, dan nimbostratus. Yang keempat ada kelompok awan dengan perkembangan vertikal. Awan dengan perkembangan vertikal adalah awan yang terdiri dari butiran-butiran air di bagian paling bawah. Awan ini berada pada ketinggian kurang dari 2 km. Yang kelima ada awan cumulus. Awan cumulus adalah awan padat berbentuk kubah atau menyerupai bunga kol. Awan cumulus berkembang dengan secara vertikal dengan lengkungan bulat berwarna putih cemerlang jika terkena sinar matahari. Awan cumulus biasanya muncul pada pagi hari dan menghilang menjelang malam. Yang keenam ada awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus adalah awan besar yang berbentuk seperti gunung atau menara yang berkembang ke arah vertikal. Bagian atas awan cumulonimbus berserat dan sering menyebar. Awan cumulonimbus mengandung tetes hujan yang besar. Oleh karena itu, awan cumulonimbus dapat menyebabkan terjadinya hujan secara tiba-tiba yang disertai dengan badai topan. Materi selanjutnya yaitu atmosfer. Langsung saja simak videonya. Kata atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan sapphira yang berarti bulatan. Berdasarkan kata tersebut, atmosfer diartikan lapisan uap yang menyelimuti bulatan bumi. Atmosfer bekerja sebagai pelindung kehidupan di bumi dari pancaran energi matahari yang sangat kuat pada siang hari, serta mencegah hilangnya panas ke ruang angkasa pada malam hari. Atmosfer juga berfungsi melindungi bumi dari terjadinya hujan meteor. Lapisan atmosfer merupakan campuran dari berbagai gas yang tampak, yaitu nitrogen sebanyak 78,085%, oksigen sebanyak 20%, argon sebanyak 0,93%, dan karbon dioksida sebanyak 0,05 yang terkandung dalam lapisan atmosfer dengan volume yang sangat rendah, antara lain neon, helium, krypton, hidrogen, HOXe, dan ozon. Atmosfer bumi dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu troposfer, satile, mesosfer, termosfer, ionosfer, dan eksosfer. Pembagian tersebut tidak pada perubahan temperatur suhu vertikal atmosfer. Yang pertama ada troposfer. Ketinggian troposfer berada pada ketinggian 0-10 km di atas permukaan bumi. Suhu troposfer mempunyai temperatur hingga mencapai minus 600 Celcius. Kandungan gas yang terkandung pada troposfer yaitu campuran gas-gas terdiri dari 78% nitrogen dan 21% oksigen dalam volume. Sisanya sebesar 1% adalah campuran gas yang terdiri dari gas argon, karbon dioksida, dan gas-gas lainnya. Fungsi troposfer yaitu adalah untuk menjaga stabilitas udara di bumi. Yang ketiga ada mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan yang terletak pada ketinggian 50 km sampai 75 km di atas permukaan bumi. Mesosfer memiliki suhu paling dingin di antara lapisan atmosfer yang lainnya. Suhu di sini bisa turun hingga minus 120 derajat Celcius. Kandungan gas mesosfer terdiri dari gas oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Selain berfungsi untuk melindungi bumi dari peristiwa jatuhnya benda-benda langit, mesosfer juga dapat berfungsi sebagai penghantar gelombang. Yang kedua ada stratosfer. Ketinggian stratosfer ada pada lapisan yang berada di ketinggian sekitar 12-60 km. Suhu dalam lapisan ini akan meningkat dengan bertambahnya ketinggian, yaitu dari 60 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius pada puncaknya. Kandungan gas yang ada di dalam stratosfer terdapat pada lapisan yang sangat penting, yaitu lapisan ozon. Ozon adalah semacam gas yang mengandung banyak unsur kimia serta memiliki sifat yang beracun bagi makhluk hidup. Fungsi lapisan stratosfer memiliki peran penting dalam melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet atau sinar UV, karena di dalamnya terdapat lapisan ozon O3 yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet. Yang keempat ada termosfer atau ionosfer. Ketinggian lapisan termosfer terletak pada ketinggian 80-100 km di atas permukaan bumi. Suhu sangat bergantung pada aktivitas matahari dan dapat mencapai 2000 derajat Celcius atau lebih. Kandungan gas bagian tengah termosfer hampir seluruhnya terdiri dari
dari atom oksigen, bagian atas termosfer sebagian besar terdiri dari atom oksigen dan helium dalam jumlah yang kira-kira sama, serta sejumlah hidrogen. Fungsi lapisan termosfer yaitu sebagai tempat terjadinya ionisasi dan penguraian gas akibat radiasi ultraviolet dan sinar X. Yang kelima dan yang terakhir yaitu ada eksosfer. Lapisan eksosfer terletak di ketinggian 500 km ke atas. Suhu mencapai 2200 derajat Celcius. Unsur gas yang paling mendominasi di lapisan eksosfer adalah hidrogen, yang merupakan unsur paling ringan di alam semesta. Tapi ada juga sejumlah kecil kandungan unsur helium, karbon dioksida, oksigen, dan gas lainnya. Fungsi eksosfer melindungi bumi dari benda-benda langit. Oh my god! Wow! Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.